Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, masih di kebun pisang ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Pagi ini kita mau melakukan penyuntikan jantung pisang via 17 ya. Ini dari Dampet Malang, bibitnya saya beli dari Pak Hari Mujiantoro pada tahun 2020 kemarin. Ini 2021. Ini teman-teman, jadi setelah pisang ini saya tanam di sini, dia itu mengalami perubahan. Dalam artian karena kita perbedaan geografis ya. Kalau di tempat saya di Jepara ini, MDPL-nya ketinggiannya dari permukaan laut itu saya ukur dengan aplikasi itu sekitar 53 meter. Kurang lebih ya teman-teman ya. 53 meter dari permukaan air laut. Nah, kalau yang di Dampet Malang itu kemungkinan kan bisa beratus-ratus meter dari permukaan air laut. Makanya ada perbedaannya kalau di sini dengan yang di Malang. Walaupun bibitnya saya jamin ya gini. Jadi saya jamin itu keasliannya karena saya belinya dari Pak Hari Mujiantoro, langsung dari Dampet memang. Nah, cuman nyampe di sini itu dia beradaptasi, kemungkinan ya beradaptasi dengan iklim di Jepara yang memang cenderung sangat panas udaranya karena dekat dengan pantai. Saya ini berjarak sekitar kurang lebih 3 km dari bibir pantai, dari permukaan air laut ya. Dari pantai itu jaraknya dengan kebun saya ini sekitar 3 km kurang lebih ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pohon via 17 ini, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Rojo Mulyo dari Dampet Sleman, dari Dampet Malang maksudnya ya. Ketinggiannya di tempat saya itu hanya 3 meter. Nah, ini jadi tanda ini biar saya tidak usah mengukur ya teman-teman ya, tidak usah pakai meteran. Ini dibandingkan dengan tangga aluminium ini 3 meter. Tangga aluminium ini 3 meter ketinggiannya. Nah, itu pas ada di pangkal atau di apa namanya ini ya. Pokoknya di keluarnya jantung itu. Jadi di pangkalnya itu. Nah, ini hanya 3 meter. Sedangkan yang di AC-nya di Dampet Malang itu, kalau saya lihat di video ya, walaupun saya tidak ke sana langsung ya, tapi kan saya bisa mengira-ngira orang yang nebang itu tingginya seberapa, terus pohonnya itu tingginya seberapa, kan kira-kira kan gitu. Itu lebih dari 4 meter kalau saya kira-kira itu teman-teman. Makanya itu yang pertama memang perbedaannya itu tingginya itu kalau di sini kok cenderung pendek. Nah, itu kelebihan atau kelemahan saya kurang tahu. Cuman kelebihannya itu mudah untuk panennya. Jadi kita hanya 2 orang itu bisa. Walau 1 orang pun saya kira bisa. Hanya untuk memanen pisang via 17 ini. Nah, cuman kelemahannya itu di sisirannya teman-teman. Nah, sisirannya kalau yang di Dampet itu katanya bisa sampai 15 sisir. 15 atau ada yang sampai 20, mungkin katanya sih seperti itu, ada yang sampai 20. Cuman kalau di tempat saya di Jepara ini, saya pernah panen pertama kali itu keluar hanya 11 sisir gitu. Ya tapi tidak apa-apa, itu memang rezeki yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya mendapatkan 11 sisir gitu. Itu sudah sangat alhamdulillah, karena kita patut bersyukur masih bisa panen, daripada yang lainnya tanam terus mati kan nggak bisa panen gitu. Nah
sedikit cerita ya teman-teman itu. Nah, ini kita mau suntik jantung pisang yang sudah turun atau sudah melengkung ke bawah, karena yang dulu-dulu yang sudah saya suntik ini saya suntiknya waktu jantungnya masih tegak ke atas. Nah, ini nanti saya eksperimen mau tak suntik yang sudah turun, jantungnya sudah turun. Nanti kita update lagi perkembangannya, apakah dia mulus ataukah nanti buret. Nah, kan kita tidak tahu karena kita belum mencoba. Nah, kebetulan kemarin ini saya sudah beli suntikan seperti ini yang menggunakan tangki elektrik ya teman-teman. Ini sudah saya coba ditancapkan di tangki elektrik saya, sudah pas derajatnya ya, dan bisa digunakan. Nah tapi gini, karena kebun saya ini kan skalanya kan kecil, hanya beberapa pohon saja. Jadi kalau saya menggunakan ini itu malah repot, karena nanti harus ngisi tangkinya dulu, menakar dulu. Padahal hanya saya menyuntikan cuma satu, kan repotnya. Nah, oleh karena itu saya tidak menggunakan ini. Kalau ini untuk skala besar ya bisa perkebunan mungkin. Jadi sekali suntik injek, maksud saya sekali injek ada berapa puluh pohon gitu kan, bisa menggunakan ini, alat suntik ini. Nah, karena ini saya sifatnya kebun di pekarangan kan, hanya beberapa, nanti kita suntik lagi lagi. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan hanya suntikan ini teman-teman. Nah, ini kita menggunakan suntikan yang dari apotek, kita beli hanya harga 10.000 kalau nggak salah. Ini saya lupa belinya harga berapa. Nah, kita sebelum kita naik ke atas, kita panjat, kita mau racik ramuannya dulu ya, mau racik inseksidanya dulu. Oke. Kita mau ngeracik untuk suntikan ya, obatnya ya. Ini kita gunakan dangke kemasan 100 gram. Harganya kalau di toko pertanian sekitar 25.000 ya, kalau di tempat saya. Mungkin harganya bisa berbeda-beda ya. Nah, kita siapkan dangke. Ini saya punya suntikan yang 20 ml. Suntikan biasa ini. Belinya di toko, di apotek. Ini total mineral ukuran tanggung ya, 500 atau setengah liter. Nanti kita taruh di sini, dicampur dengan 1 sendok dangke saja atau separuh saja ya. Gini aja ya teman-teman ya, jadi tidak penuh. Taruh sini. Ini kita masukkan semuanya, kita aduk, nanti kita pindah di sini lagi. Semua ya kita habiskan. Ini ya kita aduk ya sampai merata, benar-benar dia larut, tidak ada gumpalannya, karena nanti kita masukkan ke dalam ini suntikan pipet ini.
Kalau nanti ada yang belum tercampur nanti bisa menyumbat jarum gitu. Setelah kita aduk, kita pindah di botol ini. Nah, nanti untuk persediaan untuk jangka panjang, maksudnya untuk beberapa jantung pisang itu nanti kita simpan di sini. Nanti kalau kita mau mengaplikasikannya, tinggal bawa ini langsung dimasukkan di sini gitu, disuntikannya. Oke, saya pindah dulu ya. Oke, ini sudah dipindah ke botol ya. Tadi ada beberapa yang tumpah karena tidak menggunakan corong. Setelah kita pindah di botol, kita masukkan ke ini jarum suntiknya seperti ini. Nah, ini jadi kita lebih praktis. Nah, ini di atasnya. Ini kita gunakan dosis 20 ml ya. 20 ml untuk satu, tergantung tandanya. Kalau tandanya besar kita gunakan 20 ml. Tapi kalau tandanya kecil, jantungnya kecil, kita gunakan 10 ml saja atau sampai 15 ml ya. Oke, kita lanjut ke kebunnya. Oke, kita lanjut ke kebun ya. Ini kita sudah pasang tangganya, tangga aluminium stagger. Kita mau naik ke atas. Kalau bisa sambil rekam ya direkam, kalau nggak bisa ya nanti kita skip aja. Jadi ini ya teman-teman ya. Oke. Ini kita gunakan karena jantung pisangnya sebesar ini, pisang Via 17 yang terkenal besar itu, maka kita gunakan dosis 20 ml ya teman-teman. Jadi kita suntikkan saja seperti ini, disuntikkan. Ini juga boleh seperti ini. Nah, terus ditarik ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ditancapkan, terus ditekan sambil ditarik dia. Nah, jarumnya sambil ditarik. Tancapkan, ininya ditekan, terus sambil kita tarik. Nah, ini juga di sini ditekan, yang posisinya ini ditekan, ya, ini ditekan. Terus kita sambil ditarik keluar. Ini kita sudah selesai ya teman-teman, injek jantung pisangnya. Nanti kita update beberapa minggu ke depan, kita perlihatkan apakah hasilnya bisa mulus dengan kondisi sudah turun seperti ini, tidak tegak jantungnya, ataukah burik nanti. Nah gitu teman-teman.
Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.